Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung saja ke pembahasan pelajaran kita untuk kali ini. Vamos. Di sini ada kata algunos dan algunas yang artinya beberapa. Ada juga nanti alguno dan alguna yang tidak pakai S itu ya. Oke, maka kita bahas yang lebih mudah dulu ya, yaitu algunos dan algunas. Di sini sudah ada artinya, algunos dan algunas itu artinya beberapa. Ini tinggal kita aplikasikan saja, misalnya kita akan mengatakan beberapa orang di sini berbahasa Spanyol dengan baik. Beberapa rumah di kampung ini sangat besar, misalnya begitu. Jadi beberapa. Nah, kita lihat algunos. Algunos ini algunos. Kita pakai ketika kita akan mengatakan kata beberapa, dan di situ yang terlibat adalah kata benda yang dianggap maskulin, ya, kata benda yang dianggap maskulin. Jadi misalnya mengatakan saya membeli beberapa buku. Nah itu, maka kita beberapanya menggunakan algunos karena buku dianggap benda maskulin. Saya membeli beberapa buku setiap bulannya atau setiap minggunya atau setiap harinya, terserah. Ya, misalnya kita katakan itu beberapa buku ya, beberapa buku, algunos libros nanti. Misalnya algunos libros. Jadi kata algunos ini dipakai untuk benda yang dianggap maskulin, tentu jamaknya yang dapat dihitung, libros, algunos libros. Nah, itu artinya beberapa buku. Beberapa buku. Buku. Nah, ini algunos. Kita sambung dengan algunasnya dulu, nanti baru kita beri contoh kalimat. Algunas itu beberapa juga, tapi dipakai dengan benda-benda yang dianggap bergender feminin, dan tentu yang bisa dihitung ya. Misalnya saja rumah, beberapa rumah akan kita katakan algunas casas. Ya, algunas casas. Tentu saja kasanya itu jamak ya, karena beberapa itu kan berarti lebih dari satu. Kalau satu rumah kan casa aja ya. Seperti ini juga libro. Tapi karena beberapa buku tentu lebih dari satu libros. Algunas casas itu beberapa rumah. Contoh sekarang algunos libros, ya, berapa buku. Saya membeli beberapa buku setiap minggunya, karena saya suka membaca. Bagaimana itu? Nah, kita contohnya dari yang ini ya. Saya membeli buku, saya apa? Masih ingat untuk kata membeli? Comprar. Konjugasi comprar mudah, compro, compras, compra, compramos, comprais, compran, compro, compras, compra. Jadi compro itu untuk yo compro katanya I buy ya. Yo compro beberapa buku, algunos libros, karena saya memang suka membaca. Yo compro algunos libros.
Bagaimana mengatakan setiap minggu? Dengan kata kada. Kada itu kan each, setiap, ya. Jadi kada. Ini katakan kada. Setiap minggunya kada. Minggu itu apa? Semana. Kada semana. Cukup nggak ini? Kalau nggak cukup, saya tulis di bawahnya ya. Kada ini semana. Kada semana. Kada semana. Ini artinya kada semana ini artinya setiap minggu. Boleh juga nanti dengan kata lain, todas las semanas. Todas las semanas. Semana itu week ya, minggu. Jadi, yo compro algunos libros cada semana, setiap minggunya, each week. I buy some books each week, ya tentu artinya setiap minggunya. Ya, cada semana itu. Nah, ini contoh untuk yang algunos libros. Nah, yang algunas casas misalnya, beberapa rumah di sini atau di kampung ini boleh, di kota ini boleh. Jadi beberapa rumah itu kan algunas casas. Jadi misalnya algunas casas, ya, algunas casas. Di mana? Di kampung ini. Kampung itu bisa pueblo. Ya. Pueblo itu artinya kampung juga. Campo juga kampung. Ya. Aldea itu ada desa. Aldea. Tapi kampung itu boleh. Pueblo boleh. Algunas casas. Di mana? Di kampung ini. And di kampung ini. This village. This-nya karena village itu maskulin. ST. Ingat waktu itu ya. Ada ST, ada esta. Kita pakai ST karena pueblo itu maskulin. Algunas casas en este pueblo ya. Pueblo ini bisa berarti kampung, village ya, pueblo. Kenapa? Sangat besar. Some houses in this village. Karena some houses A, kata kerja bantu B-nya A. Nah, kata kerja bantu ser dalam bahasa Spanyol ya S untuk kalau banyak itu son, kalau satu S. Algunas casas en este pueblo, kenapa? A son, andai katanya satu, sonnya ini akan S, gitu ya kan? Kan ingat ser itu soy, rs, S. Somos, soy, son. Jadi untuk benda jamak, son itu jamak. Kalau S ini pasti tunggal, benda tunggal. Ya. Jadi kita pakai son, bukan S. Karena beberapa rumah. Banyak, lebih dari satu. Algunas casas en este pueblo son sangat besar. Sangat besar itu sangat apa? Very, muy. Besar, grande. Ya, grande. Tapi karena beberapa rumah, grandenya pun menjadi jamak, yaitu grandes. Gampang kan? Kalau satu rumah grande, tapi karena banyak beberapa rumah grandes. Algunas casas en este pueblo son muy grandes. Ini contoh dari kata algunas casas. Kalau tadi contoh dari algunos libros. Ya, yang menggunakan kata algunos, ini menggunakan kata algunas. Karena kita sedang membahas kata algunos dan algunas. Ini sudah ada algunos, ini ada algunas. Ya, nah ini contoh. Tentu masih banyak contoh. Oke ya, jelas. Jadi algunas artinya beberapa, dipakai untuk benda yang dapat dihitung tentunya. Algunos itu untuk dipakai dengan benda-benda yang dianggap maskulin, sedangkan algunas untuk benda-benda yang dianggap feminin. Contohnya sudah ada. Nah,
Yang perlu perhatian malah yang alguno ini dan alguna. Ya. Oke, kita hapus ini karena sudah bisa dan Anda bisa lihat di videonya nanti ya. Alguno dan alguna ini alguno dan alguna ini bisa diartikan seperti satu. Kalau berhubungan dengan benda itu satu atau sesuatu gitu, bagian alguno. Untuk benda maskulin. Kalau benda yang terlibat benda feminin, kita menggunakan nanti pakai yang alguna. Jadi alguna atau alguna, ya ini alguna. Ini bisa berarti suatu ya. Oke, kadang-kadang berarti satu, ya nanti. Atau juga suatu atau sesuatu gitu. Ya, satu, suatu, sesuatu. Kalau dia berhubungan dengan benda, maka artinya kira-kira satu atau suatu atau sesuatu. Nanti saya jelaskan. Kalau dia berhubungan dengan manusia, yaitu seorang atau seseorang, satu orang dan sebagainya. Ya. Jadi ada, kalau dia bisa berhubungan dengan benda kan, pembicaraannya itu. Nanti artinya satu atau suatu benda atau sesuatu benda dan sebagainya. Kalau berhubungan dengan orang, yaitu nanti satu orang atau seseorang, ya. Sesuatu orang gitu ya. Jadi gitu. Memang dalam bahasa Indonesianya kadang-kadang ya bukan sulit ya, tapi lebih complicated untuk dijelaskan. Tapi padanan bahasa Inggrisnya lebih mudah itu sebetulnya. Ya, yaitu dia suka pakai any gitu, any. Ada some, ada any, maka any itu pakai yang alguno atau alguna. Kalau some tadi itu ya algunos dan algunas. Ini yang any gitu ya. Misalnya begini. Saya padankan dalam bahasa Inggris supaya lebih mudah ya. Saya kasih contoh misalnya. Bahasa Inggris ini misalnya ya. Do you need? Nah, di sini kata any help? Do you need any help? Kira-kira begitu. Di sini ada kata any. Disinilah kegunaan dari alguno dan alguna. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Spanyol, do you need any help? Ingat ya, apakah kamu perlu suatu bantuan gitu ya? Karena itu satu bantuan itu belum diketahui bantuan apanya itu. Bantuan uang, bantuan tenaga, bantuan benda tertentu. Jadi makanya any help. Oke, do you need any help? Nah inilah kalau dalam bahasa Spanyol akan mengatakan, ingat cara bertanya ya. Dalam bahasa Spanyol kan tidak punya kata do, tapi mendahulukan kata kerjanya. Need itu apa? Kata need memerlukan necesitar, masih ingat kan? Ya, necesitar. Kata necesitar. Ingat. Ini memerlukan necesitar. Ini gampang konjugasinya. Necesito, necesitas, necesita, necesitamos, necesitais, necesitan. Ini teratur. Jadi untuk kamu necesitas, necesito, necesitas untuk tu itu ya. Jadi itu kata kerjanya duluan untuk bertanya apakah. Jadi contohnya apakah kamu necesitas? Necesitas. Apakah kamu memerlukan necesitas tu? Kami kasih tanda kurung karena ingat subjek, apalagi tu, dalam bahasa Spanyol itu sering dihilangkan. Yo, tu,
nosotros, karena jelas kata kerjanya itu menunjukkan ini siapa yang menggunakannya. Jadi itu boleh dipakai, boleh tidak. Necesitas to atau necesitas saja gitu ya. Nah sini, do you need any help? Nah inilah yang kita gunakan aguno atau alguna. Karena help itu the help, pertolongan itu dianggap benda feminin. Pertolongan itu adalah ayuda. Ayuda. Ya, ayuda ini la ayuda itu pertolongan, to the help. Ya. La ayuda, kalau mau the gitu, la ayuda itu the help. Ini kata benda ya, the help. Ya. Supaya sama. The help itu ayuda. Ayuda, gitu ya. Ayuda finansial, nah itu bantuan keuangan, financial help. Necesitas to, nah any help, any-nya ini dipakai ini karena ayuda ini feminin, kita pakai yang alguna, ya. Oke, jadi necesitas to alguna. Ayuda, ya, ayuda. Dan ingat bahasa Spanyol kalau yang sebenarnya, kalau dalam tulisan pertanyaan itu dimulai dengan kata tanya terbalik, diakhiri dengan kata tanya yang biasa, yang normal. Begini, necesitas to alguna ayuda. Bahasa Inggrisnya, do you need any help? Bahasa kita, apakah kamu memerlukan suatu bantuan? Nah itu makanya alguna itu adalah suatu gitu ya. Alguna ayuda berarti suatu bantuan, ya. Necesitas to alguna ayuda. Do you need any help? Kalau bahasa kita apakah, ya, supaya bahasa kita ada di sini. Apakah kamu atau Anda boleh perlu atau memerlukannya? Apakah kamu perlu atau memerlukan? Nggak apa-apa, supaya pendek pakai perlu. Apakah kamu perlu suatu bantuan gitu ya, suatu karena bantuan apa kita belum tahu, jadi suatu bantuan. Apakah kamu perlu suatu bantuan atau perlu suatunya nggak dipakai juga nggak apa-apa. Apakah kamu perlu bantuan, boleh itu. Tapi disinilah kata algunanya muncul. Necesitas to alguna ayuda, ini kesannya sesuatu bantuan. Jadi bantuan itu kita belum tahu dalam bentuk apa. Mungkin dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk tenaga, mungkin bentuk dalam bantu membacanya, membantu dengan beberapa buku dan sebagainya. Makanya any help. Bantuannya itu belum ketahuan bentuknya apa. Nah, itu dalam bahasa Spanyolnya necesitas to alguna ayuda. Secara harfiah ini kan berarti perlu kamu suatu bantuan secara harfiah. Artinya apakah kamu perlu suatu bantuan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata alguno dan alguna, yang berarti satu atau suatu atau sesuatu. Kalau berhubungan dengan benda, ini satu, suatu atau suatu benda. Kalau orang ya satu atau seseorang gitu ya. Karena kalau itu berhubungan dengan manusia. Contohnya untuk yang berhubungan dengan manusia ya, kalau ini dengan berhubungan dengan suatu benda. Bendanya kebetulan kata bantuan. Ingat kata bantuan itu ayuda. Ayuda ini dari kata kerja ayudar. Ayudar itu membantu, ayudar. Kalau ayuda, bantuan. Necesitar, memerlukan atau perlu. Ya. Oke. Nah, yang contoh ini sudah. Coba kita lihat yang ini tadi alguno ya. Alguna yang sudah dipakai.
Alguno itu alguno itu dipakai kalau untuk berhubungan dengan benda maskulin, ya. Misalnya, begini kasusnya. Di suatu kelas itu ada banyak student, ya, siswa, pelajar, dan laki semua. Kebetulan laki semua, ya, jadi laki semua. Nah, saya akan mengatakan atau saya akan bertanya, boleh saya mengatakan atau bertanya, bahwa seseorang, kan tadi kalau alguno itu kalau berhubungan dengan orang artinya satu orang atau seseorang gitu ya. Ada seseorang dari mereka itu yang tadi itu yang siswa yang laki-laki semua. Ada seseorang dari mereka itu yang berbahasa Spanyol dengan baik. Itu saya katakan, ya, itu konteksnya begitu ya, ada di dalam satu kelas itu banyak siswa yang kebetulan laki semua ya. Karena kita mau memberi contoh kata alguno ini. Saya akan mengatakan ada seseorang dari mereka itu, dari siswa-siswa di dalam kelas itu yang laki-laki semua itu yang berbahasa Spanyol dengan baik. Nah, saya katakan there is, ya, there is someone, boleh gitu artinya dalam bahasa Inggrisnya. Ingat kata dari satu daerah itu kan I dalam bahasa Spanyol ya, masih ingat kan? I ada seseorang, katakan karena seorang yang laki-laki, saya bilangkan alguno. I alguno. Alguno de ellos, ada satu dari mereka itu, mereka yang siswa laki-laki tadi. Alguno dari itu kata de ellos, mereka. Karena saya katakan tadi semuanya laki-laki, kalau semuanya perempuan tentu ellas. Kalau non ellas tentu bukan alguno, tapi pakai yang alguna. Nah ini perbedaan gendernya itu ya. Jadi alguno de ellos yang itu Z. Secara umum yang itu bisa diungkapkan dengan kata ke, yang, that. There is someone, there is a person. Misalnya there is a person of atau among them who atau that, okay. Hay alguno de ellos que habla Spanyol. Muy bien. Hay alguno de ellos que habla español muy bien. Ada seseorang dari mereka yang berbicara bahasa Spanyol dengan baik. Ini kita melibatkan kata alguno. Ya. Hay alguno de ellos que habla español muy bien. Artinya ada seseorang dari mereka yang bicara bahasa Spanyol dengan baik. Inilah salah satu guna dari alguno. Kalau beberapa tadi kan algunos ya, ini seseorang. Jadi ada seseorang dari mereka. Nah, ini seseorang itu alguno. Kalau seseorangnya itu perempuan, maka kita akan gunakan algunanya itu. Ya. Kalau seseorangnya perempuan semua, kita alguna. Kalau itu kita berhubungan dengan benda-benda, ya nggak apa-apa. Nanti juga alguno atau alguna. Kalau bendanya maskulin, ya kita gunakan alguno. Ya. Misalnya, alguna. Ya, tadi sama. Misalnya,
kalau mau disamakan, contohnya gampang ya seperti ini. I alguna de ellas. Karena ini konteksnya tentu ini di kelas itu semuanya siswa perempuan, siswa wanita. Dan saya katakan ada seseorang dari mereka itu yang berbahasa Spanyol dengan sangat baik. Nah itu akan I, kalau cewek ya, I tentu algunonya menjadi alguna. Nah, kita berikan contoh yang mudah-mudah saja dulu ya, supaya dipahami, baru nanti menuju variasi yang mungkin lebih perlu di pemikiran. Alguna, sorry. Ada seseorang, alguna, boleh. Dari mereka itu. Ellas. Nah, ini pakai ellas karena alguna. Ini tadi pakai alguno karena berhubungan dengan ellos. Hay alguna de ellas, misalnya, hay alguna de ellas, ada seseorang dari mereka itu yang kenapa? Yang tinggal di dekat rumah saya ternyata itu. Jadi tinggal kata vivir, to live. Tinggal bibir untuk seseorang itu tunggal bibe, bibo, bibes, bibe, bibimos, bibis, biben. Jadi hay alguna de ellas que bibe, bibe itu tinggal ya, atau to live. Yang tinggal dekat rumah saya itu, ya bibe dekat dengan, close to my house atau near my house, pakai cerca. Cerca itu kan dekat ya. Cerca de, ya, de itu of atau from. Cerca de rumah saya, mi casa. Kan kita sudah belajar tentang kepemilikan, mi casa. Udah. Hay alguna de ellas que vive cerca de mi casa. Ada seseorang dari mereka itu yang tinggal dekat dari rumah saya. Nah ini kita sudah menggunakan kata alguna, ya, alguna. Jadi alguna karena hubungannya dengan benda feminin, ya, yes. Kalau alguno tentu hubungannya dengan benda maskulin, ya. Dan ini kebetulan berhubungan dengan manusia. Itulah cara menggunakan algunos dan algunas yang artinya beberapa. Ini lebih mudah. Dan alguno dan alguna ini memang perlu lebih lagi perhatian dari kita untuk memahaminya, ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan pelajaran kita untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Saya selalu mengatakan bahwa subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanyalah untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe itu. Dan ingat, kalau ada pertanyaan dari setiap pelajaran, jangan lupa gunakan kolom komentar untuk bertanya. Seperti beberapa orang sudah memanfaatkan itu, dan selalu saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan apabila ada sesuatu yang belum jelas. Oke? Sampai di sini Pak mengucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.